Lazio buka pembicaraan dengan Nemanja Matic terkait transfer. Lazio dikabarkan turut memburu servis gelandang Manchester United Nemanja Matic yang kontraknya di Old Trafford habis di akhir musim ini. Bahkan Maurizio Sarri telah menghubungi langsung sang pemain guna membahas kemungkinan transfer di musim panas ini. Gelandang 33 tahun asal Serbia Nemanja Matic akan meninggalkan Manchester United dengan bebas transfer bulan depan. 1 tahun menjelang masa kadaluarsa kontraknya. Kabarnya, dia sudah tidak lagi bisa menghadapi tekanan intens di Premier League saat ini dan pindah ke luar negeri nampaknya semakin pasti. Seperti dilansir dari Calcio Mercato TV, mengungkapkan bahwa Lazio telah membahas kemungkinan untuk merekrut Nemanja Matic baru-baru ini dan dia membuka peluang untuk itu. Bianco Celesti kini harus mengajukan tawaran yang meyakinkan karena mereka harus bersaing dengan Juventus dan AS Roma yang juga telah melakukan pendekatan. Pemain 33 tahun tersebut telah menorehkan 32 penampilan di semua kompetisi musim ini untuk Manchester United dengan total bermain selama 1666 menit. Di periode tersebut, dia telah menyumbangkan 4 assist dan menyuguhkan beberapa penampilan yang lumayan sebagai seorang gelandang bertahan. Nemanja Matic termasuk pemain senior di United setelah bergabung sejak musim 2017-2018. Didatangkan dari klub rival Premier League Chelsea, dan selama kurang lebih 5 tahun dia telah menorehkan 189 penampilan dan menyumbangkan 4 gol untuk Setan Merah. Dia membantu menghantarkan timnya menjadi runner-up Piala FA di musim pertamanya dan musim lalu sebagai runner-up Liga Eropa. Juventus tawarkan kontrak 3 tahun bagi Paul Pogba. Raksasa Serie A, Juventus diwartakan telah memberikan tawaran kontrak selama 3 musim bagi gelandang Manchester United Paul Pogba. Namun Juventus belum bisa menuntaskan kesepakatan karena masih melakukan negosiasi terkait besaran nilai gaji sang pemain. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Paul Pogba hampir dipastikan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya habis pada Juni 2022 mendatang. Ralf Rangnick sebelumnya mengkonfirmasi bahwa pihak klub dan juga Erik ten Hag tidak tertarik untuk memperpanjang masa bakti pemain asal Prancis tersebut. Kondisi itu lantas membuat Pogba semakin santer dihubungkan dengan beberapa klub top Eropa. Saat ini paling tidak ada 3 klub yang tertarik untuk mendatangkannya, yakni Real Madrid, Juventus, dan Paris Saint-Germain. Belakangan Juventus diklaim sebagai klub terdepan untuk mengamankan jasa sang pemain. Hal itu terungkap setelah CEO Juventus, Maurizio Arrivabene, belum lama ini mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai gentleman agreement dengan pihak Setan Merah terkait transfer Pogba. Dilansir dari Goal International, untuk menunjukkan keseriusan mereka, Juventus dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak berdurasi selama 3 tahun hingga Juni 2025 mendatang. Bahkan Juventus juga menawarkan gaji senilai 7,5 juta euro atau setara dengan 116 miliar rupiah per tahun. Nilai itu belum termasuk dengan bonus yang akan diterima oleh sang pemain. Meski demikian, Juventus belum bisa mencapai kesepakatan dengan perwakilan sang pemain karena permasalahan gaji. Kabarnya Pogba tetap pada permintaannya semula, yakni menuntut gaji sebesar 11 juta euro atau setara dengan 170 miliar rupiah per tahun. Van Basten sarankan Ten Hag untuk merekrut Ziyech karena dia akan oke di United. Erik ten Hag sudah mulai bekerja di Manchester United. Legenda sepak bola Belanda Marco van Basten menyarankan agar Ten Hag merekrut Hakim Ziyech dari Chelsea. Ten Hag ditunjuk sebagai manajer permanen United dengan kesepakatan kontrak sampai 2025 yang bisa saja diperpanjang tahun berikutnya. Pelatih berusia 52 tahun itu dituntut untuk mengembalikan Setan Merah agar bisa kompetitif lagi. Ten Hag telah memiliki daftar pemain buruan di musim panas. Salah satunya adalah gelandang Barcelona Frenkie de Jong yang dulu pernah bekerja sama dengan Ten Hag di Ajax Amsterdam. Kini Van Basten menyarankan Erik ten Hag untuk mencoba menggait Ziyech. Pemain internasional Maroko tersebut merupakan bagian dari skuad Ajax Amsterdamnya Ten Hag yang memenangi Eredivisie 2018 sebelum dijual ke Chelsea pada musim panas 2020. Apalagi Ziyech juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di bawah Thomas Tuchel. Pada musim ini Ziyech sukses menyumbangkan 8 gol plus 6 assist dalam 42 penampilan untuk Chelsea di seluruh kompetisi. Namun Ziyech cuma bermain 21 kali di Premier League, bahkan hanya 12 kali menjadi starter. Apa yang muncul di pikiran saya sekarang adalah saya kira Ziyech yang sudah bermain di Inggris akan bisa menjadi seorang pesepak bola yang sangat bagus di Manchester United untuk Erik ten Hag, kata Van Basten. Ten Hag yang juga hadir di dalam acara tersebut menanggapi saran Van Basten dengan diplomatis.
Tentu saja ini sering terjadi di Ajax. Anda menerima sarannya dan kemudian Anda harus berlanjut untuk bekerja dengan baik dengan ruang ganti dan juga orang-orang di dalam klub. Anda harus menganalisis dengan baik dan membuat keputusan-keputusan yang tepat, ungkap Ten Hag. Laporan Romano, ngeyel Erik ten Hag telepon Frenkie de Jong setiap hari agar mau ke United. Kedatangan Erik ten Hag nampaknya benar-benar membuat hampir setiap tim yang memiliki pemain potensial mulai kebingungan. Seperti hal yang menakutkan ketika Ten Hag hendak membangun kembali skuad United yang berantakan dengan menargetkan pemain-pemain baru, nampaknya membuat klub lain kebingungan untuk mempertahankan pemain incaran Ten Hag. Benar saja, Ten Hag nampaknya benar-benar menginginkan sosok Frenkie de Jong bergabung dengan timnya di musim depan. Sang manajer dilaporkan membujuk gelandang Barcelona itu agar mau pindah ke Old Trafford. Musim depan, United butuh motor baru di lini tengah mereka. Pasalnya, Paul Pogba sudah hampir pasti cabut dari Manchester United di musim panas. Sudah ada beberapa gelandang yang dilaporkan jadi incaran Erik ten Hag. Salah satunya adalah gelandang milik Barcelona, Frenkie de Jong. Dilansir dari pakar transfer Spanyol sebelumnya, Gerard Romero, Ten Hag benar-benar tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong. Dia terus menekan agar sang gelandang mau pindah ke Old Trafford. Sedangkan menurut laporan Fabrizio Romano, Frenkie de Jong sejauh ini memang tidak tertarik untuk bermain di Manchester United pada musim depan. Ini disebabkan dia masih nyaman bermain di Barcelona. Di sisi lain, Manchester United juga tidak lolos ke Liga Champions pada musim depan. Alhasil, Ten Hag harus bekerja keras untuk meyakinkan Frenkie de Jong pindah ke Old Trafford musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag tidak menyerah begitu saja ketika mendengar penolakan dari de Jong. Sang manajer dilaporkan setiap hari mengontak sang gelandang. Dia menelpon pemain Barcelona itu untuk meyakinkannya pindah ke Old Trafford di musim depan. Sejauh ini usaha Ten Hag dilaporkan belum membuahkan hasil karena Frenkie de Jong belum tertarik untuk meninggalkan Barcelona. Namun laporan itu mengklaim bahwa kans United untuk mendapatkan jasa de Jong masih cukup besar. Ini disebabkan Barcelona saat ini kekurangan uang sehingga mereka mempertimbangkan serius untuk menjual sang pemain. Seruan kepada manajemen Manchester United, Erik ten Hag perlu didukung. Berulang kali publik meminta Manchester United bersabar dengan pelatih barunya, Erik ten Hag. Kali ini seruan datang dari mantan pemainnya yang juga pernah menjadi anak asuh Erik ten Hag di Ajax Amsterdam, Daley Blind. Ya, Ten Hag dipastikan bergabung dengan Manchester United. Dia diikat kontrak selama 3 tahun dan segera aktif bekerja begitu urusannya di Ajax Amsterdam selesai. Ten Hag dikenal sebagai pelatih berpengalaman dan punya prestasi mentereng bersama Ajax Amsterdam. Meski demikian, dia belum pernah memiliki pengalaman menukangi klub sebesar Manchester United yang menuntut tinggi. Apalagi United sedang terpuruk saat ini. Ten Hag ditugaskan untuk membangun ulang skuad dengan pemain-pemain pilihannya dan diharapkan bisa memberikan piala musim depan. Bukan tugas yang mudah tentu saja. Tidak ada yang meragukan kualitas Erik ten Hag dalam memimpin Ajax. Namun untuk membangun ulang klub sebesar Manchester United, tentu pria berusia 52 tahun itu membutuhkan waktu sebanyak mungkin untuk melakukannya. Namun tuntutan kerap buta. Tuntutan pemecatan bisa jadi datang jika Manchester United tidak berkembang di bawah asuhannya. Disinilah klub diharapkan bisa hadir dan memberi proteksi untuk sang pelatih. Erik ten Hag adalah orang yang hebat. Ini bukan pekerjaan mudah, tentu saja, tetapi dia juga tidak lari dari itu. Dia selalu menerima tantangan, kata Daley Blind saat diwawancarai. Saya cukup yakin dengan dia di Manchester United, tetapi dia butuh manajemen klub yang mendukungnya. Di Ajax dia punya Edwin van der Sar dan juga Mark Overmars yang melindunginya apapun yang terjadi, juga momen buruknya, ungkap Daley Blind. Dukungan tidak selalu berupa pembelaan terhadap Ten Hag. Selain itu, manajemen klub juga harus memberinya materi skuad yang sesuai dengan keinginannya. Blind percaya Ten Hag punya kualitas untuk menukangi klub sekelas The Red Devils.